kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum memulai belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kira-kira nih, siapa sih yang hadir hari ini? Hadir semua? Ya. Untuk saya meyakinkan bahwa di sini hadir semua, saya absen satu-satu terlebih dahulu ya. Adelia Monica Saina, Aini Nafisa, Alfiana Dwi Hoiriani, Zakia Hairun Nisa. Berarti benar ya, hadir semuanya. Baik, sebelum kita melakukan pembelajaran, coba lihat di kolong mejanya masing-masing atau di sekitar lantai apakah ada sampah gitu. Kalau ada sampah silakan diambil, dibuang di luar. Ada nggak? Nggak ada. Ya, jika nggak ada, coba semuanya berdiri. Ya, semuanya berdiri. Silakan cek kerapiannya untuk kita siap belajar. Gesper, duduk, kemudian baju. Udah rapi semua? Sudah. Ya, kalau udah rapi, silakan duduk kembali. Oke, kita lanjut ya. Untuk pertemuan kita kali ini, kita mau membahas gitu ya, tentang materi, tentang statistik. Ya. Saya tayangkan terlebih dahulu. Ya, tentang statistika. Ya, sebelum kita belajar, tentunya saya harus menyampaikan terlebih dahulu gitu ya, capaian pembelajaran yang harus kita capai hari itu apa? Pencapaiannya adalah peserta didik dapat melakukan proses penyelidikan statistika untuk data bivarian. Mereka dapat mengidentifikasi dan menjelaskan asosiasi antara dua variabel kategorikal dan antara dua variabel yang numerikal. Ini capaian pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan kali ini. Ya. Selanjutnya, pokok bahasan yang mau kita bahas adalah tentang analisis data bivarian. Itu ada korelasi. Oke, sebelum kita melakukan pembelajaran, silakan ambil handphonenya, di scan barcode. Di sini ada asesmen diagnostik. Waktunya saya minta hanya 2 menit. Udah ya, asesmen diagnostiknya sudah direkam, nanti tinggal saya cek ya. Selanjutnya, saya harus menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya adalah melalui pendekatan saintifik menggunakan model pembelajaran project based learning dengan beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, dan bernalar kritis. Yaitu saya pengen ada salah satu siswa yang menjawab. Siapa kira-kira yang mau menjawab? Pak Jessica? Ya, kira-kira. Ya, terus ya. Yang pertama, peserta didik mampu menyajikan data bivarian dalam bentuk tabel kontingensi. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis hasil dari data bivarian. Dan yang ketiga,
ketiga, peserta didik dalam menafsirkan hubungan dua variabel. Ya, terima kasih atas pembacaannya. Ya, saya punya pertanyaan pemantik. Di situ ada bacaan, bagaimana kita dapat menganalisis hubungan antara dua variabel yang kuantitatif? Ada yang mau mencoba menjawab? Ya, silakan. Ya. Menggunakan analisis korelasi. Ya, oke, bagus. Yang kedua, apa peran ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data dalam proses analisis hubungan antara dua variabel kuantitatif? Kira-kira siapa yang mau menjawab? Ya, oke, silakan. Ukuran pemusatan data untuk mengumpulkan data, sedangkan ukuran penyebaran data untuk menjelaskan distribusi data. Oh, berarti kalau pemusatan data itu untuk mengumpulkan data, sedangkan ukuran datanya adalah untuk menjelaskan distribusi data. Jadi antara pemusatan data dan ukuran data dia harus seimbang. Ya, model pembelajaran hari ini yaitu project based learning. Tentunya setiap ada pembelajaran ada manfaatnya ya. Untuk apa sih kita belajar pembelajaran statistik? Silakan simak video berikut. Pentingnya statistika dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan statistika dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menjadi bukti bahwa bidang matematika ini sangat berpengaruh terhadap hidup masyarakat. Pertama, pada bidang pemerintahan, pemerintah menggunakan statistika untuk memperhitungkan beragam hal, mulai dari kesehatan, populasi, edukasi, dan lain sebagainya. Statistika memungkinkan pemerintah untuk menentukan langkah terbaik dalam mengambil keputusan berdasarkan data. 5. Layanan finansial. Bank menggunakan statistik untuk memperkecil risiko saat memberikan pinjaman, menganalisis efektivitas finansial di pasar, serta memprediksi efek dari krisis ekonomi. Terima kasih. Ini video tayangan manfaat kalau kita mau belajar tentang statistika. Sekarang saya mau mengulas pembelajaran minggu lalu. Kira-kira kalau ada yang masih ingat apa sih waktu minggu lalu kita belajar? Saya Pak, Ya, Jessica apa? tentang statistika yang dapat disajikan dalam bentuk diagram, grafik, tabel distribusi, frekuensi, serta diagram pecah. Ya, itu waktu minggu lalu kita belajar itu. Nah, saya penyajian data ya, waktu minggu lalu kan kita belajar itu. Terus kemudian dalam penyajian data tentunya ada tabel distribusi, terus kemudian ada diagram batang, ya. Kemudian ada diagram garis, diagram lingkaran, dan yang terakhir adalah diagram kegiatan pembuatan proyeknya. Yang pertama adalah pembagian kelompok, perencanaan dan pembagian tugas. Pengambilan data, nah pengambilan datanya nanti seperti apa? Terus menyelesaikan proyeknya, itu nanti kamu berdiskusi dengan kelompoknya. Nah, ada presentasi kelompok, paling perwakilan aja ya, satu kelompok yang maju menjelaskan proyeknya. Yang lain menyimak dan bertanya jika ada yang kurang paham. Dan yang terakhir adalah pengumpulan proyek. Ya, sebelum kita melakukan proyek itu, coba perhatikan dulu. Nah, saya punya video tentang analisis data bivariat. Data bivariat. Materi ini adalah salah satu materi di fase F kurikulum Merdeka, yang mana materi ini lanjutan dari materi di fase E yang sebelumnya sudah dipelajari mengenai diagram pecah dan juga bagaimana menjelaskan hubungan antara kedua variabel menggunakan diagram pecah. Data dibagi jenisnya menurut banyaknya variabelnya. Yang pertama, data univariat. Data univariat adalah data dengan satu macam variabel atau satu jenis data. Contohnya tinggi badan, berat badan, dan lain-lain. Yang mana data-data tersebut berdiri sendiri.
Biasanya dianalisis dengan ukuran pemusatan atau ukuran peta. Kemudian yang kedua adalah data bivariate, yaitu data dengan dua jenis variabel atau dengan kata lain mempunyai dua jenis data yang berpasangan, misalnya tinggi badan dan ukuran sepatu atau suhu udara dengan tingkat penjualan. Analisis data bivariat. Analisis data bivariat menurut Askaria Academia adalah suatu analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Kemudian menurut Budiono, analisis bivariat ada dua macam, yaitu analisis korelasi dan analisis regresi. Analisis korelasi bertujuan untuk menentukan kekuatan hubungan variabel bebas dengan variabel terikat. Kemudian untuk analisis regresi bertujuan untuk menentukan model statistik, khususnya dalam bentuk rumus matematik yang digunakan untuk memprediksi nilai variabel terikat berdasarkan nilai variabel bebasnya. Nah, sekarang pembagian kelompok ya. Adil ya. Tidak ada yang dikasih. Kelompok pertama, pokoknya setiap kelompok ada 5 orang. Yang pertama ada Fitria, Nida, Putri, Sapitri, sama Umuhani. Kelompok kelima ada Alfiana, ada Najwa, ada Siti Altania, Siti Nabila, Bulan. Kelompok 6 ada Angelika, Anita Sapitri, Nesa, Safia, dan Siti Marwa. Paham ya? Paham. Ini apa namanya? Habis nonton video ini ngantuk ya? Ada yang ngantuk. Ya supaya apa namanya? Sebelum kita melakukan project itu kita yel-yel dulu aja gimana? Untuk menambah semangat. Yel-yelnya begini ya. Kalau saya bilang AK bisa ya. AK hebat. AK 2 pasti bisa, pasti hebat, semoga sukses. Bisa? Bisa. Kita mulai ya. AK Bisa. AK Hebat. AK 2 Pasti bisa. Pasti hebat. Semoga sukses. Gimana? Udah semangat? Semangat. Kalau udah semangat, silakan kamu berkumpul sesuai dengan kelompok yang saya bagi, begitu? Ya. Silakan. Dan kelompok ini ya, kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ya sambil mendengarkan proyeknya apa, gitu ya. Proyeknya adalah saya mau mengetahui tentang tinggi badan dan berat badan, apakah ada hubungannya begitu dengan tinggi badan dan berat badan. Ini saya sudah menyiapkan alat tinggi dan timbangan. Jadi nanti satu-satu setiap kelompok harus ukur. Biar nggak lupa, boleh nanti ditulis di sini aja. Ya, tulis di sini. Ntar saya bagikan RKPD-nya juga tulis di lembar RKPD supaya nanti pada saat kamu menggunakan proyeknya atau melaksanakan proyeknya biar apa namanya lancar. Gitu. Saya bagikan dulu. Oke, yuk kita mulai dari kelompok 1 dulu untuk mengubah tinggi dan berat badannya. Ya, kalau untuk ukur berat badan berarti sepatunya lepas aja. Sebentar ya. Yang lainnya boleh mempersiapkan lepas sepatu. Nanti pada saat ukur biar cepat. Awas. Ini garis. Ini datanya sudah komplit, silakan kalian kerjakan proyek masing-masing dari sumber pembelajaran melalui dari internet atau dari buku paket yang kalian bawa. Silakan. Data boleh? Iya boleh.
baik ya. Saya minta yang tadi yang saya bilang itu ya, perwakilan kelompok untuk maju atau mempresentasikan hasil proyeknya dari kelompok tersebut. Kira-kira kelompok siapa yang ingin mau maju? Ya, kelompok 2 ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 sebelumnya kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Elsa Nusantara. Saya adalah saya Konita Syifawia. Saya jadi di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis ukuran berat badan terhadap berat badan dengan koefisien korelasi. Sebenarnya di sini ada rumusan korelasi yaitu R XY sama dengan sigma dalam kurung XY dikurangi X bar dikali Y dikurangi Y bar dibagi akar sigma dalam kurung XY dikurangi X bar kuadrat dikali sigma dalam kurung Y dikurangi Y bar kuadrat. Dan di sini ada contohnya X sebagai tinggi badan yaitu 161 dan selanjutnya, lalu Y sebagai berat badan 35 dan selanjutnya, lalu di kolom selanjutnya ada X kurang X bar, karena X adalah tinggi badan siswa serta X bar adalah jumlah seluruh data dibagi jumlah tengah siswa. X-nya adalah 161 dikurangi X bar yaitu 168,37. Hasilnya adalah minus 7,37. Kemudian selanjutnya ada kolom X dikurangi X bar kuadrat, yaitu hasil dari X dikurangi X bar dikuadratkan menjadi 54,27. Jadi ini adalah Y dikurangi Y bar. Nah, Y itu adalah merupakan berat badan dan Y bar adalah rata-rata dari berat badan tersebut. Nah, selanjutnya adalah Y dikurangi Y bar kuadrat. Nah, ini sama, tapi dikuadratkan. Jadi 257,0,0. Apakah ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidja Febrilasani. Kami dari perwakilan dari kelompok 1. Izin bertanya, untuk kolom Y kurang Y bar kuadrat itu kenapa hasilnya 3.266,97? Ya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Nida dari kelompok 2. Ini merupakan hasil jumlah dari seluruh konten yang kita temukan. Jadi hasilnya dari 3.266,9. Selanjutnya ada yang ingin bertanya mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalkan, saya Angelika, perwakilan dari kelompok 4. Izin bertanya, boleh tolong ditulis kolom bawah pertanyaannya? Nah, saya ingin bertanya, dari manakah hasil 0,70% itu diperoleh? Bisa tolong menjelaskan? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari Angel. Izinkan saya untuk menjawab. Jadi hasil 0,70 dihasilkan dari 151,63 dibagi 1.635,71. Hasilnya adalah 0,70. Berarti ada lagi atau enggak? Enggak ada. Cukup, Pak. Cukup dipahami. Bapak sih dulu. Saya sedikit ingin menguatkan aja, gitu ya. Tadi kelompok 2 kayaknya belum jelas. Nggak apa-apa, kan yang berani, ya nggak masalah ya. Untuk
bersama, bahkan kan bareng-bareng, namanya juga belajar gitu ya kan. Tapi nggak mungkin semuanya itu benar. Ya tadi siapa Hidan ya? Yang 326,97 itu dari mana ya? Nah, jawaban wanita betul ya. Nah, penjumlahan dari seluruh kolom K. Nah, kolom K itu kan didapat dari Y dikurangi Y bar, itu kan ya? Itu dijumlahkan, maka dia hasilnya seperti ini. Lalu lagi 0,70 ya, 0,70 itu dapatnya dari mana? Kalau kita lihat di scroll ke atas, rumusnya apa? Oh ya, ya rumusnya kelihatan. Nah, kamu kan nulis rumus korelasi dengan XY gitu ya, sama dengan sigma X1 dikurangi X bar dikali Y dikurangi Y bar dibagi akar dari sigma X1 dikurangi X bar kuadrat dikali sigma Y dikurangi, ada keterangan 0,00 0,0199. Dia udah menyimpulkan, tapi tadi lupa disimpulin ya. Ini lupa disimpulin kan? Iya, lupa disimpulkan. Lupa disampaikan. 0,70 letaknya ada di mana? Sangat rendah, rendah, sedang, kuat, atau sangat kuat? Kuat ya, bukan sangat kuat. Maka di sini di kelompok 2 dia kesimpulannya terdapat hubungan yang kuat antara tinggi badan dan berat badan. Orang yang tinggi maka berat badannya bakalan tinggi, bakalan berat gitu ya. Kalau aku berat tingginya rendah, berat badannya juga rendah. Iya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Baik, kita beri aplaus untuk kelompok. Oke, jika dirasa sudah cukup, izin kami untuk menutup presentasi pada hari ini. Sebelumnya mohon maaf jika ada sikap atau kata-kata kami yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, sebelum kamu kembali ke tempat semula, ini tugas yang proyek tadi, silakan kamu kumpulkan melalui link. Nah, kalau sekarang nggak bisa di barcode atau scan, nanti saya kirim linknya. Yang setelah pelajaran ini bisa dikirim kembali ke tempat semula yang tadi. KPD-nya juga dikumpulkan ya. Oke, sekarang kalau memang sudah paham semua, sudah paham, ini ada asesmen formatif. Kalau tadi kalian berkelompok, nah sekarang individu. Saya ingin melihat hasilnya seperti apa. Ya, silakan kalian scan barcode-nya. Udah belum? Udah? Nah, dari awal gitu ya sampai akhir tadi kita melaksanakan proses pembelajaran yang menggunakan PTBL, pengumpulan data, kemudian ada presentasi, kemudian bertanya seperti itu. Kira-kira apa yang kita dapat dari materi ini? Udah jelasin ya? Ya. Apa tuh? Data bivariat adalah data yang memiliki dua variabel. Data bivariat adalah data yang memiliki dua variabel. Tadi variabel X dan variabel Y. Oke, terus saya karena kamu menganalisis gitu ya, menganalisis data bivariat. Ada yang kedua yang saya simpulkan. Analisis data bivariat adalah
Analisis yang dilakukan untuk mengetahui Hubungan antara dua variabel. hubungan antara dua variabel. Nah, tadi kelompoknya konital, kelompok 2 itu dia menggunakan koefisien korelasi. Ya. Koefisien korelasi. Nah, di sini ada keterangannya. Koefisien korelasi adalah Besaran nilai yang menyatakan tingkat korelasi atas dua variabel tertentu. Nah, itu tadi. Dilambangkan huruf apa ya tadi? X sama Y. Jadi korelasinya? Oh, X. Ya, R, X, Y. Nah, itu dilambangkan seperti itu korelasi. Sebelum itu, ya setelah kita menyimpulkan pembelajaran, maka refleksi. Pertanyaannya adalah bagaimana pembelajaran hari ini? Menurut saya refleksi pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena kita bisa berdiskusi satu sama lain. Juga untuk materi yang disampaikan tentang analisis hubungan korelasi koefisien itu sangat mudah dipahami karena kita juga mengeksplor dari data-data yang kita dapat berdasarkan data. Oke, terima kasih. Nah, tapi saya punya tanya begini. Kamu kira-kira pilih yang mana? Apa yang ini? Yang ini. Berarti oke ya? Oke, bilang dulu. Oke, terus kemudian bagaimana dengan materi pembelajaran hari ini? Itu ya. Paham ya? Gak pakai bingung-bingungan kan? Ya, terus nah ini ya. Untuk minggu depan silakan pelajari materi berikutnya baik dari buku maupun dari internet, yaitu analisis data bivariat dengan regresi linear. Ya, bagaimana? Ada pertanyaan atau tidak? Iya. Ya, kalau nggak ada cukup. Ya, kalau nggak ada saya tutup. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu yang dipimpin oleh Tuan kelas. Silakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Doa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cukupkan sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika penyampaiannya kurang maksimal. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan untuk hari-hari. Sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.